Antibiotik merupakan golongan obat yang seringkali dipakai oleh masyarakat untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik termasuk dalam golongan obat keras yang harus disertai dengan resep dokter. Sudah banyak masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter dan mengkonsumsi antibiotik tersebut untuk mengobati penyakit seperti batuk, pilek, diare akut yang diakibatkan oleh virus. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat membahayakan pasien, yakni efek terapi minimal, reaksi efek samping, pemborosan, dan terjadinya resistensi. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang salah adalah lingkungan dan tingkat pengetahuan individu mengenai antibiotik. Resistensi adalah suatu keadaan di mana bakteri tidak dapat terhambat dengan pemberian antibiotik secara sistemik menggunakan dosis normal yang sesuai. Resistensi disebabkan oleh penggunaan yang kurang tepat, kurangnya pengetahuan, pola hidup yang tidak terjaga, dan penggunaan monoterapi. Resistensi terjadi karena bakteri berubah dalam satu atau hal yang menyebabkan turunnya atau hilangnya efektivitas obat sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi. Bakteri mensintesis suatu enzim inaktivator atau penghancur antibiotika. 2. Bakteri mengubah permeabilitas terhadap obat. 3. Bakteri mengembangkan suatu perubahan struktur sasaran bagi obat. 4. Bakteri mengembangkan perubahan jalur metabolik yang langsung dihambat oleh obat. 5. Bakteri mengembangkan perubahan enzim yang tetap dapat melakukan fungsi metabolisme. 1. Golongan aminoglikosida. 2. Golongan penisilin. 3. Golongan cefalosporin. 4. Golongan tetrasiklin. 5. Golongan makrolida. 6. Golongan fluoroquinolones. Jangan berbagi sisa obat antibiotik. Minum antibiotik tanpa saran atau petunjuk dari dokter. Antibiotik tidak bisa dibeli sembarangan. 2. Konsumsi antibiotik yang benar sesuai dengan aturan jam waktu. Semisal antibiotik diminum 3 kali sehari tiap 8 jam atau 2 kali sehari tiap 12 jam. 3. Habiskan antibiotik. Jangan hentikan antibiotik bila kondisi membaik karena dapat menyebabkan resistensi. 4. Minum antibiotik dengan air karena jika diminum dengan susu atau teh akan mempengaruhi antibiotik di dalam tubuh. 5. Penyimpanan antibiotik umumnya disimpan di bawah 30 derajat Celcius. Dapat disimpan di suhu ruangan. Terdapat antibiotik yang disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Disimpan di kulkas. Contohnya antibiotik amoxicillin. Antibiotik sediaan suspensi atau sirup tidak boleh disimpan di lemari es. Sebaiknya disimpan pada suhu ruangan. Dan setelah dibuka 7 hari, antibiotik sirup atau suspensi tidak dapat digunakan lagi. Untuk sediaan tablet, kapsul dapat digunakan sampai tanggal ED. Tetapi jika kemasan rusak tidak dapat digunakan.